Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita lafazkan selain rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya lah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan diberi kesehatan dan keberkahan pada hari ini. Kedua kalinya salawat merangkaikan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjangkan mukadimah, adapun judul pidato saya pada hari ini yakni peran pondok pesantren dalam penanggulangan bahaya terorisme. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu atau mungkin masa kini, orang awam dengan sinis mengatakan bahwa pondok pesantren adalah tempat bagi anak-anak nakal atau degil dalam bahasa Melayu. Untuk anak-anak pemalas, bahkan lebih parah dari itu. Selentingan kita mendengar, daripada tidak sekolah, baik saja masuk pesantren. Apakah pesantren sebegitu kualitasnya? Mungkinkah pesantren hanya sebagai suatu wadah pelarian bagi orang-orang yang kehidupannya bermasalah? Atau mungkin cara pandang kita yang tidak berkualitas? Hei, di pesantren tidak bebas. Di pesantren terkukung macam katak di bawah kaleng ikan sarden. Di pesantren inilah, itulah, pokoknya kecut telinga kita mendengarnya. Memang kita akui, marak beberapa tahun kebelakangan ini, kita saksikan melalui media elektronik maupun media massa, dapat dikatakan sering muncul pemberitaan terorisme di tanah air kita tercinta ini. Pertama, kasus bom Bali. Kedua, penangkapan aktor terorisme di mana-mana, baik sebagai pelaku maupun diduga sebagai terorisme. Miris kita dengar. Kenapa tidak? Ini semua dikaitkan dengan apa yang disebut pelaku orang-orang yang paham betul akan agama. Sekali lagi, orang-orang yang paham akan agama Islam. Apakah Islam mengajarkan ngebom diri untuk menegakkan kebenaran? Apakah Islam menyuruh membuat kerusuhan sana-sini demi menggapai keadilan? Apakah Islam membenarkan menumpah darah sanak saudara kita, sebangsa, setanah air, sekeyakinan untuk menggapai ridha Allah? Apakah kita bahagia di atas penderitaan, di atas kematian sanak saudara yang pergi untuk selama-lamanya? Terkait pemaparan sekelumit permasalahan di atas, di mana pondok pesantren di pusaran itu semua? Itu yang timbul di benak kita pada hari ini. Pondok pesantren tidak pernah mengajarkan menegakkan kebenaran, menggapai keadilan, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur teror. Pondok pesantren berkerucut kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang dikemas dengan apa yang disebut dengan kurikulum pondok, yang ditopang oleh ustadz-ustazah serta staf guru yang berkompetensi dan benar-benar memberikan pendidikan karena lillahi ta'ala, demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi pondok harus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jika timpang, maka bersiap-siaplah kita menghadapi masalah. Dunia dicari, akhirat dikejar. Alumni harus bangga dengan pondoknya.
tidak bangga dengan teror yang dimunculkan. Alumni tidak memutarbalikkan pendapat yang dapat membawa perdamaian dan belas kasih. Keluarga pondok pesantren harus camkan ini semua. Demikianlah sekelumit pidato yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Putih kelapa pun ada yang jatuh. Apalagi saya ini tentu banyak salah dan silaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa